Kenalkan, nama saya Hafizul Latifa dari Prodi Pendidikan Sosiologi UPDJ dengan NIM 210751609698. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik dari peran ilmu antropologi bagi pendidikan di Indonesia. Untuk itu, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai dari topik tersebut. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Yang kedua ada antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia atau orang, sedangkan logos yang berarti ilmu. Antropologi adalah mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik, di mana ia meneliti manusia pada tiap waktu dan dimensi kemanusiaannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya, yang menekankan pada perbandingan atau perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu, sisi ini banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversi sehingga metode antropologi sekarang seringkali dilakukan pada pemusatan penelitian pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Yang terakhir ada antropologi pendidikan. Antropologi adalah suatu studi ilmiah manusia dan banyak budaya yang berbeda. Jadi antropologi pendidikan itu adalah suatu cara memeriksa sistem pendidikan dari sudut pandang antropologi budaya. Lanjut, ada poin kontekstualisasi pendidikan antropologi di Indonesia. Pendidikan antropologi di Indonesia adalah suatu upaya dalam hal menanamkan rasa nasionalisme kenegaraan terhadap para peserta didik untuk menghadapi perubahan dari dampak krisis akulturasi budaya dalam lingkungan masyarakat. Jadi pada dasarnya pendidikan antropologi itu untuk mengarahkan manusia pada usaha-usaha pengembangan ke arah sasaran yang lebih substansial dikarenakan adanya konflik internal dalam dunia pendidikan yang saat ini berjalan tidak seimbang. Kemudian ada antropologi dalam pembangunan di Indonesia. Ilmu antropologi di Indonesia itu telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini. Akan tetapi bagaimana peranan disiplin ilmu tersebut dalam pembangunan di Indonesia? Inilah yang menjadi sebuah pertanyaan bagi para antropolog Indonesia untuk menjawab tantangan dan keluhan dalam memanfaatkan ilmunya bagi pembangunan di Indonesia. Jadi dengan itu, jika antropologi pendidikan diintegrasikan dalam pembelajaran peserta didik, maka fokus antropologi dalam pembangunan Indonesia itu akan diarahkan agar mampu menyiapkan lulusan peserta didik yang mampu berdaya saing secara global. Lanjut, ada pendidikan bermutu. Pendidikan bermutu adalah suatu pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan yang mengandung ini terdapat 3 proses, yaitu mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan. Kemudian ada strategi peningkatan pendidikan bermutu. Jadi dalam meningkatkan pendidikan bermutu itu pastinya ada sebuah strategi. Strategi tersebut yaitu misi guru dalam melaksanakan pendidikan berubah dari menciptakan lulusan hanya untuk dunia industri menjadi lulusan yang siap untuk menghadapi pekerjaan yang mengutamakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hal ini berarti bahwa guru diharuskan mampu untuk mempersiapkan seluruh siswa agar memiliki kemampuan berpikir yang menjadi kemampuan menemukan masalah, mengintegrasikan, dan mensintesis informasi, menciptakan solusi baru, dan menciptakan kemampuan siswa dalam hal belajar mandiri dan bekerja dalam kelompok. Lanjut, kemudian ada pengaruh antropologi pendidikan terhadap pendidikan yang bermutu. Mutu dan relevansi pendidikan memang masalah terbesar dalam dunia pendidikan di negara Indonesia. Lamanya waktu belajar tidak serta-merta akan membuat seseorang memahami apa yang telah dipelajarinya.
Manusia merupakan makhluk yang sangat kreatif dalam segala hal dan memiliki pemikiran serta tingkah laku yang senantiasa dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkannya. Oleh karena itu, antropologi manusia atau kebiasaan manusia yang baik akan sangat memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di negara Indonesia khususnya. Lanjut, ada tujuan antropologi pendidikan. Dalam tujuan antropologi pendidikan antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mempelajari sejarah terjadinya dan perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua untuk mempelajari sejarah terjadinya berbagai bahasa manusia di seluruh dunia dan penyebarannya. Yang ketiga untuk mempelajari masalah terjadinya persebaran dan perkembangan berbagai kehidupan di seluruh dunia. Dan terakhir yaitu untuk mempelajari masalah dasar kebudayaan dalam kehidupan manusia. Berikutnya ada manfaat antropologi dalam pendidikan. Manfaat antropologi dalam pendidikan yaitu yang pertama ada dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam suatu kehidupan. Yang kedua dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan masyarakat. Yang ketiga dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat di seluruh dunia, khususnya di negara Indonesia yang memiliki keberagaman budaya. Yang terakhir ada penjelasan mengenai dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi dalam masyarakat. Terakhir, kesimpulan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tujuan pendidikan itu sejatinya tidaklah hanya mengisi ruang-ruang imajinasi dan intelektual anak, mengasah anak kepekaan sosialnya, ataupun memperkenalkan mereka pada aspek kecerdasan emosi, tapi lebih kepada kita harus mempersiapkan mereka untuk mengenal Tuhan dan sesama untuk pencapaian yang lebih besar bagi kekekalan. Jadi peran antropologi dalam mengembangkan kurikulum untuk menghasilkan pendidikannya bermutu itu seperti misalnya di dalam keluarga anak diajarkan atau dijelaskan ketika ingin pergi hendaknya bersalaman atau izin terlebih dahulu dengan orang tua. Di sini peran antropologi sudah terlihat dengan memberikan penjelasan tentang kebiasaan yang positif kepada anak. Di sekolah pun dalam pelajaran agama, seorang guru mengajarkan kepada siswanya tentang sopan santun terhadap orang tua, salah satunya yaitu dengan bersalaman dengan orang tua ketika ingin berangkat sekolah. Di kehidupan sehari-hari anak pun sudah mulai terbiasa bersalaman dan meminta izin ketika ingin pergi untuk bermain. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam pendidikan itu terdapat sebuah proses yaitu mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan. Cukup sekian penjelasan mengenai topik dari peran ilmu antropologi bagi pendidikan di Indonesia. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang jelas atau kurang tidak jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.